menjaga keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Tujuan pembelajaran memahami komitmen dan tanggung jawab dalam menjaga keutuhan wilayah NKRI, mengetahui upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam menjaga keutuhan wilayah NKRI. A. Kesadaran akan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Keduanya berperan penting untuk mengatur nilai dan pada perilaku seorang individu. Kewajiban adalah instrumen untuk mewujudkan hak-hak yang dijamin oleh berbagai norma, seperti norma sosial dan norma hukum. Hubungan antara hak dan kewajiban terlihat antara lain pada kenyataannya bahwa hak seseorang menyiratkan kewajiban terhadap orang lain. Hak dan kewajiban yang harus diterima dan dapat dituntut seorang pelajar sebagai warga sekolah. Hak 1. Mendapatkan perlakuan yang adil dari seluruh warga sekolah tanpa memandang latar belakangnya. 2. Mendapatkan perlindungan di area sekolah serta suasana yang kondusif untuk belajar. 3. Mendapatkan ilmu pengetahuan serta menggunakan fasilitas dan layanan pendidikan. Kewajiban 1. Menghormati para guru, para staf, dan menghargai murid yang lain tanpa membeda-bedakan. 2. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah dengan membuang sampah pada tempatnya. 3. Mengenakan pakaian seragam sekolah sesuai dengan hari yang telah ditentukan. B. Hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Hak seseorang sebagai warga masyarakat diantaranya sebagai berikut. 1. Mendapatkan tempat tinggal yang layak. 2. Mendapatkan akses dan pelayanan masyarakat. 3. Menggunakan berbagai fasilitas untuk yang disediakan. Kewajiban dalam tiap orang sebagai warga masyarakat antara lain sebagai berikut. 1. Menghormati warga lain tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, ataupun golongan. 2. Mendiga dan merawat lingkungan alam dan membuang sampah pada tempatnya. 3. Mengikuti kegiatan Siskamling untuk menjaga keamanan lingkungan sekitar. C. Hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hak warga negara antara lain sebagai berikut. 1. Mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. 2. Mendapatkan perilaku yang sama di hadapan hukum. 3. Bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun. Kewajiban warga negara diantaranya sebagai berikut. 1. Menaati hukum dan pemerintahan. 2. Ikut serta dalam upaya pembela negara. 3. Menghormati hak asasi manusia orang lain. 2. Bela negara sebagai hak dan kewajiban. Bela negara merupakan hak dan kewajiban warga negara dalam upaya mempertahankan NKRI dari berbagai ancaman, gangguan, dan hambatan dalam mewujudkan cita-cita nasional. Bela negara adalah hak dan kewajiban warga negara ditentukan dalam pasal 27 ayat 3 UUD RI tahun 1945. Kesadaran bela negara hakikatnya adalah kesediaan berbakti pada negara dan kesediaan berkorban membela negara. Adapun UUD RI No. 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara menyatakan bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai kecintaannya pada NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD tahun 1945. Hakikat bela negara. Bela negara adalah sikap dan tindakan warga negara yang dilandasi oleh cita tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta keyakinan terhadap Pancasila dan UUD 1945. Kesadaran bela negara mencerminkan kesediaan untuk berbakti dan berkorban demi negara. Menurut UUD No. 3 tahun 2002, upaya bela negara merupakan kewajiban dan kehormatan setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Konstitusi Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 30 ayat 1 UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Prinsip pertahanan negara menurut UUD No. 3 tahun 2002 meliputi 1. Kewajiban seluruh bangsa untuk membela negara dari ancaman. 2. Membela negara adalah tanggung jawab dan kehormatan warga negara. 3. Cinta perdamaian tetapi lebih mencintai kemerdekaan dan kedaulatan. 4. Menolak penjajahan dan manut politik luar negeri bebas
5. Pertahanan bersifat semesta, melibatkan seluruh rakyat dan sumber daya nasional. 6. Berdasarkan prinsip demokrasi, HAM, hukum nasional dan internasional, serta memperhatikan kondisi geografi Indonesia sebagai negara kepulauan. B. Landasan bela negara. 1. Landasan ideal. Landasan ideal negara adalah Pancasila. 2. Landasan konstitusional. Pasal 27 ayat 3, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembela negara. Pasal 30 ayat 1, tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 2, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia yang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kepulauan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. B. Landasan bela negara. 3. Landasan operasional. A. Ketetapan MPR 1. Ketetapan MPR No. V1 tahun 2000 tentang pemisahan Tentara Nasional Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2. Ketetapan MPR No. V11 tahun 2000 tentang peranan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. B. Undang-Undang 2. Undang UU RI 01 tahun 1988 tentang satu perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 tahun 1982 dan 2 tentang ketentuan pokok pertahanan keamanan negara Republik Indonesia. 3. UU RI No. 56 tahun 1999 tentang rakyat terlatih. 4. UU RI No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia. 5. UU RI No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. 6. UU RI No. 34 tahun 2004 tentang Tentara Negara Indonesia. 7. UU RI No. 23 tahun 2009 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. C. Bentuk-bentuk bela negara. Menurut pasal 9 ayat 2 UU No. 3 tahun 2002. 1. Pendidikan kewarganegaraan. Menanamkan rasa cinta tanah air dan kesadaran bela negara melalui kurikulum pendidikan dari tingkat dasar hingga tingkat tinggi. 2. Pelatihan dasar kemiliteran. Memberikan pelatihan dasar militer kepada warga, contohnya resimen mahasiswa atau menwa, agar siap berperan dalam pembelaan negara. 3. Pengabdian sebagai prajurit TNI. TNI sebagai komponen utama pertahanan negara bertugas sebagai kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa, serta aktif dalam misi perdamaian. 4. Pengabdian sesuai profesi. Warga negara membantu pertahanan negara sesuai profesinya, seperti tenaga medis, polisi, tim SAR, PMI, pramuka, dan relawan, khususnya dalam situasi darurat atau bencana. D. Nilai-nilai bela negara. 1. Cinta tanah air. 2. Kesadaran bangsa dan bernegara. 3. Pancasila. 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. Peran dan kedudukan sebagai warga negara Indonesia. 1. Hakikat penduduk dan warga negara. A. Pengertian penduduk. Penduduk merupakan orang yang bertempat tinggal atau mendiami wilayah suatu negara yang tunduk pada peraturan dari kekuasaan negara. Berdasarkan pengertian penduduk, seseorang dapat dikatakan sebagai penduduk atau bukan berdasarkan hubungannya dengan suatu wilayah tertentu. 1. Dikatakan penduduk apabila mendiami suatu wilayah negara dalam jangka waktu yang cukup lama. 2. Dikatakan bukan penduduk apabila mendiami suatu wilayah negara dalam jangka waktu pendek, turis atau wisatawan. B. Peran dan kedudukan sebagai warga negara Indonesia. 1. Hakikat penduduk dan warga negara. A. Pengertian penduduk. Penduduk merupakan orang yang bertempat tinggal atau mendiami wilayah suatu negara yang tunduk pada peraturan dari kekuasaan negara berdasarkan pengertian penduduk. Seseorang dapat dikatakan sebagai penduduk atau bukan penduduk berdasarkan hubungannya dengan suatu wilayah tertentu. Yang pertama, dikatakan penduduk apabila mendiami suatu wilayah negara dalam jangka waktu yang cukup lama. Yang kedua, dikatakan bukan penduduk apabila mendiami suatu wilayah negara dalam jangka waktu pendek, turis atau wisatawan. B. Pengertian warga negara. Istilah warga negara atau citizen dalam bahasa Yunani adalah civics yang secara etimologis berasal dari bahasa Latin, yaitu civicus, atau penduduk dari sebuah kota, polis. Dapat disimpulkan bahwa warga negara adalah anggota sebuah negara yang mempunyai tanggung jawab dan hubungan timbal balik terhadap negaranya. Keanggotaannya sebagai warga negara disebut kewarganegaraan. Pengertian kewarganegaraan diberikan menjadi dua, yaitu 1. Arti yuridis, ditandai adanya ikatan hukum antara seorang dan negara, seperti akta kelahiran dan bukti kewarganegaraan. Yang kedua, arti sosiologis, ditandai dengan ikatan emosional atau sosial seperti perasaan, keturunan, sejarah, atau tanah air.
peran dan kedudukan sebagai warga negara. Peran warga negara Indonesia. Peran warga negara merupakan apa yang boleh dan harus dilaksanakan oleh seseorang karena seharusnya sebagai warga negara. Menurut Holisin 1956, dalam kehidupan bernegara, warga negara hakikatnya memiliki peran yang meliputi peranan yang pasif, aktif, negatif, dan positif. Selain keempat peran utama tersebut, warga negara juga memiliki peran dalam bidang-bidang kehidupan bernegara, yaitu dalam bidang hukum, politik, sosial budaya, ekonomi, dan pertahanan keamanan. B. Kedudukan warga negara Indonesia. 1. Penentuan warga negara. Dalam menentukan kewarganegaraannya, suatu negara memiliki pedoman dan cara yang telah ditetapkan dalam ketentuan hukum negara yang bersangkutan yang dikenal dengan asas kewarganegaraan. 2. Warga negara Indonesia. Negara Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur tentang warga negara, yaitu URI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Tercantum dalam pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 mengenal dua pedoman mengenai asas kewarganegaraan, yaitu asas kewarganegaraan umum dan asas kewarganegaraan. 1. Asas kewarganegaraan umum meliputi yang pertama asas ius sanguinis, asas ius soli, asas kewarganegaraan tunggal, dan asas kewarganegaraan ganda terbatas. 2. Asas kewarganegaraan khusus. 3. Perwarganegaraan Indonesia. 4. Masalah kewarganegaraan. 5. Hilangnya kewarganegaraan Indonesia. C. Persamaan kedudukan warga negara. Yang 1. Hakikat persamaan kedudukan warga negara. Persamaan kedudukan warga negara dalam demokrasi berarti setiap warga memiliki kesempatan yang sama untuk ikut serta menentukan jalannya kehidupan negara tanpa diskriminasi. Ini disebut bersama politik atau political equality, yaitu kesempatan yang setara dalam partisipasi politik, bukan hasil partisipasi yang sama. Menurut Harold Lasky, prinsip mencakup dua dimensi, 12/17 banding 21. A. Tidak ada keistimewaan khusus bagi siapapun, dan B. Kesempatan yang sama bagi semua orang. Negara wajib memperlakukan semua warga secara adil dan membedakan ras, agama, dan suku. 2. Persamaan kedudukan warga negara dalam UUD RI tahun 1945. A. Persamaan kedudukan dalam bidang hukum dan politik. Persamaan dalam hukum berarti secara hukum semua warga negara memiliki kedudukan yang sama. Pasalnya ada dua. Yang pertama, pasal 27 ayat 1. Warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Yang kedua, pasal 28T ayat 2. Setiap orang bebas dari perlakuan diskriminatif dalam bidang hukum dan politik. Tidak boleh ada pengistimewaan maupun diskriminasi terhadap warga negara, baik individu maupun kelompok dalam berbagai urusan hukum dan politik. Pasal-pasal UUD RI tahun 1945 yang berkaitan yaitu yang pertama, pasal 28D ayat 1. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Yang kedua, pasal 28D ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Yang ketiga, pasal 28E ayat 3. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Yang keempat, pasal 28G. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. Bagian B. Persamaan kedudukan dalam bidang ekonomi. Di dalam bidang ekonomi tidak boleh ada pengistimewaan dan diskriminasi terhadap warga negara, baik selaku individu maupun kelompok tertentu dalam berbagai kegiatan ekonomi. Pasal-pasal UUD RI tahun 1945 terkait persamaan kedudukan dalam bidang ekonomi berikut. Yang pertama, pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang kedua, pasal 28C ayat 1 pada bagian setiap orang berhak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya. 3. Pasal 28D ayat 2 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Yang keempat, pasal 28H ayat 4 menyatakan bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Bagian C. Persamaan kedudukan dalam bidang keagamaan dan sosial budaya.
Pasal-pasal UUD NRI tahun 1945 terkait persamaan kedudukan dalam bidang keagamaan dan sosial budaya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Pasal 31 ayat 1 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Yang kedua, Pasal 28E ayat 1 pada bagian setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran. Yang ketiga, Pasal 28E ayat 2 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Yang keempat, Pasal 28F menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Yang kelima, Pasal 281 ayat 3 yang menyatakan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Yang keenam, Pasal 29 ayat 2 menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Bagian D. Persamaan kedudukan dalam bidang pertahanan dan keamanan. Pengertian pertahanan dan keamanan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Di dalam bidang pertahanan dan keamanan, tidak boleh ada pengistimewaan atau diskriminasi terhadap warga negara, baik selaku individu maupun kelompok, dalam berbagai urusan pertahanan dan keamanan. Semua warga negara memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam aktivitas pertahanan dan keamanan negara. Contohnya, Pasal 30 ayat 1, yaitu tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.